Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, karena kita memasuki bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang sangat penting, yaitu pemahaman konsep dasar kurikulum. Sebelumnya, apakah sudah pernah mendengar tentang kurikulum? Tentunya familiar ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat Sudah, Bu. sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai pemahaman konsep dasar kurikulum. Baiklah, sebelumnya, yang pertama Ibu akan membacakan mengenai hakikat kurikulum. Nah, ini sangat penting buat dasar mengenai kita tahu kurikulum. Jadi kita harus tahu hakikat kurikulum. Baik, kurikulum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat perangkat mata pelajaran dan materinya yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan guru kepada siswa menurut Anjar tahun 2017 halaman 22. Jadi kurikulum itu adalah suatu alat, suatu pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tujuan kurikulum. Baik, siapa yang mau membacakan tujuan kurikulum? Mbak Saya, Reski? Bu. Ya, Oke, silakan. tujuan kurikulum. Kurikulum menurut Mulyasa memiliki tujuan yaitu pengembangan kurikulum antara lain pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara kontekstual. Oke, terima kasih Mbak Reski. Jadi tujuan kurikulum itu sebagai pembentuk kompetensi dan karakter peserta didik. Bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Nah, jadi penting banget ya kurikulum ini. Oke, kita lanjut aja. Setelah tujuan ada apa sih? Oke, ada landasan kurikulum. Jadi di sini ada berapa landasan kurikulum? Ada 3, Bu. Oke, apa aja Mbak Theo? Landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan konseptual. Oke, benar banget ya. Jadi di sini udah ada penjelasannya. Yang pertama ada landasan filosofis, itu ada filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan. Yang kedua ada landasan yuridis, dari RPJMM 2010 sampai 2014, sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dan yang ketiga ada Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metodologi pembelajaran aktif berdasar nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Dan yang ketiga ada landasan konseptual. Di sini ada 5. Yang pertama, relevansi pendidikan. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter.
Yang ketiga ada pembelajaran kontekstual. Yang keempat ada pembelajaran aktif. Dan yang kelima ada penilaian valid dan menyeluruh. Oke, selanjutnya ada jenis kurikulum. Nah, di sini ada dilihat dari sudut pandang guru sebagai pengembang kurikulum. Bisa dibacakan salah satu, siapa yang mau membacakan? Oke, Ibu bacakan saja ya, karena di sini cuma ada 3. Jenis kurikulum yang pertama ada open kurikulum atau kurikulum terbuka. Yang kedua ada closed kurikulum atau kurikulum tertutup. Dan yang ketiga ada quid kurikulum atau kurikulum terbimbing. Oke, selanjutnya ada jenis kurikulum lagi nih menurut Nasution. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Siva. Jenis kurikulum menurut Nasution ada 3. Yang pertama, separated subject kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Separated subject kurikulum artinya segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Sedangkan untuk correlated kurikulum, artinya tiap mata pelajaran mempunyai hubungan. Sedangkan untuk integrated kurikulum, integrated kurikulum di sini meniadakan batas-batas antar berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran untuk bentuk unit atau keseluruhan, sehingga diharapkan akan membentuk anak-anak menjadi pribadi yang interintegrated. Oke, terima kasih Mbak Siva. Jadi di sini jenis kurikulum menurut Nasution tadi sangat berbeda dari yang sebelumnya tadi, yang menurut guru. Jadi jika tadi guru ada kurikulum tertutup, terbuka, dan terbimbing, maka yang Nasution ini ada separated subject kurikulum, correlate kurikulum, dan integrate kurikulum. Oke, selanjutnya setelah jenis kurikulum, kita akan belajar mengenai fungsi kurikulum. Sebelumnya ada yang tahu berapa fungsi kurikulum? Saya izin menjawab, Bu. Bisa, yuk Mbak Tasya. Kalau sepengetahuan saya, fungsi kurikulum sendiri ada 4, Bu, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, dan fungsi persiapan. Oke, itu dia dari Mbak Tasya. Mari kita lihat mengenai fungsi kurikulum. Apakah benar? Oke, jadi di sini fungsi kurikulum ada 6 ya, tapi yang disebutin Mbak Tasya tadi sudah 3/4-nya benar lah. Jadi ada 4 ditambah 2 lagi yang belum disebutin sama Mbak Tasya. Jadi fungsi kurikulum itu ada 6. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Kemudian yang kedua ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Dan yang ketiga, ada fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat untuk mendorong berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Untuk fungsi yang keempat, ada fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Yang kelima, ada fungsi pemilihan antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Dan yang terakhir ada fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Jadi benar yang dikatakan Mbak Tasya tadi ada penyesuaian, integrasi, diferensiasi, dan persiapan. Di sini ditambah 2, yaitu pemilihan dan diagnostik. Oke, selanjutnya setelah fungsi kurikulum, kita akan belajar mengenai peranan kurikulum. Wah, di sini ada 3 peranan kurikulum. Yang pertama, ada peranan konservatif.
Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya melalui masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Oke, yang kedua ada peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Dan yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Oke, itu dia 3 peranan kurikulum. Selanjutnya kita akan belajar mengenai komponen kurikulum. Ada yang mau membacakan? Saya mau membacakan. Oke, silakan Mbak Theo. Komponen kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Di dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, komponen media atau sarana dan prasarana. Pemanfaatan dan pemakaian media secara tepat dalam pengajaran, maka akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi sajian guru dalam pengajaran. Yang keempat, komponen strategi pembelajaran strategi. Pengajaran ini dapat tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Yang kelima, komponen proses belajar mengajar. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Dan yang keenam, komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sehingga salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Oke, makasih ya Mbak Theo. Di sini ada komponen kurikulum, ada 6 komponen. Ada tujuan, isi atau materi, ada komponen media atau sarana dan prasarana, ada komponen strategi pembelajaran, ada komponen proses belajar mengajar, dan ada komponen evaluasi. Oke, selanjutnya apakah masih ada materi yang perlu kita pelajari? Oke, sepertinya sudah sampai komponen. Baiklah, kita menuju ke sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa menanyakan. Saya izin bertanya, Bu. Oke, bisa Mbak Tasya disampaikan? Baik, terima kasih untuk waktunya. Pertanyaan saya, apabila dalam suatu sekolah itu ada yang menerapkan sistem kurikulum tertutup, sehingga semua proses materi itu kan harus dari guru. Nah, itu bagaimana jika guru dalam sekolah tersebut itu sudah istilahnya sudah tua, sehingga untuk pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki pun juga kayak masih jadul, belum mengikuti dengan pengetahuan yang terbaru. Nah, kalau seperti itu solusinya bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tasya atas pertanyaannya. Dari pertanyaan Mbak Tasya, apakah ada yang mau menjawab? Saya izin mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan Mbak Reski. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya mungkin untuk guru yang menggunakan kurikulum tertutup ataupun guru tersebut sudah istilahnya memasuki umur tua, itu kan mungkin bisa belajar dengan guru-guru muda di sekolah tersebut.
guru-guru muda sekarang kan juga sudah canggih-canggih dan mungkin guru yang muda-muda itu juga memberikan kepekaan mereka terhadap guru yang lebih tua untuk memberikan sebuah sosialisasi atau pemahaman materi-materi yang terbarukan, materi-materi yang baru. Apabila guru yang sudah tua tersebut dapat menguasai materi baru, mungkin akan lebih mudah juga untuk memberikan materi terhadap muridnya. Selain itu juga bisa guru-guru muda tersebut memberikan pengajaran tentang menguasai teknologi terhadap guru yang lebih tua. Karena guru-guru muda sekarang ini sudah pada canggih-canggih untuk menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Teknologi tersebut sebagai sarana pembantu bagi guru baik muda maupun tua untuk memberikan materi yang terbarukan kepada muridnya. Ataupun guru yang sudah tua tersebut juga bisa belajar dengan anaknya atau cucunya, karena pada sekarang ini kan sekolah sudah daring ya Bu. Jadi mau tidak mau kita dituntut harus bisa menguasai teknologi juga. Yang dituntut itu juga tidak hanya murid saja, tetapi juga para guru. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Oke, pertanyaan dan jawaban yang bagus dari Mbak Tasya dan Mbak Reski. Apakah dari Mbak Tasya ada feedback atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Theo. Apabila beberapa tujuan dari kurikulum itu belum tercapai, apakah kurikulum itu bisa dikatakan baik? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya izin mencoba, Bu. Oke, silakan Mbak Siva. Oke, kalau menurut saya, mungkin belum dikatakan baik karena belum 100% berjalan. Namun, bisa menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kurikulum selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Siva. Pertanyaan dan jawaban yang bagus dari Mbak Theo dan Mbak Siva. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Bu. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Baiklah, karena materi kita hari ini sudah selesai dan teman-teman mungkin juga sudah paham mengenai konsep dasar dari kurikulum, kita akhiri sampai di sini. Semoga teman-teman bisa paham mengenai materi-materi yang tadi telah dijelaskan dan mampu menerapkannya di masa depan atau di masa yang akan datang. Baiklah, dari Bu Guru sudah selesai dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bu Guru akhiri. Sehat-sehat ya buat semuanya, jaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu mendatang di pelajaran mengenai materi selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Boleh live ya.